Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ristia Susanti dari Universitas Terbuka Surakarta, Prodi PGSD semester 7. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengurutkan sistem pencernaan pada manusia. Kegiatan praktikum ini saya menggunakan gambar dengan bagian-bagian sistem pencernaan atau organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan makanan adalah proses menerima makanan dari mencerna makanan menjadi sisa-sisa makanan dan membuangnya dari sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi sistem pencernaan adalah menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan di dalam tubuh, serta membuang sisa makanan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ada lidah, gigi, dan air ludah. Nah, pada gigi ini sendiri melaksanakan proses pencernaan secara mekanik. Makanan dicerna atau dipotong secara halus dari ukuran besar menjadi kecil. Kemudian di dalam mulut ada lidah. Lidah berfungsi mengatur makanan, membolak-balik makanan, dan menelan makanan. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah. Di dalam air ludah atau air liur terdapat enzim ptialin berfungsi sebagai sistem pencernaan secara kimiawi atau enzimatis di mulut. Enzim ptialin itu sendiri berfungsi untuk mencerna karbohidrat. Pada kerongkongan berfungsi mengatur jalannya makanan menuju ke lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik yaitu gerak yang mendorong atau meremas makanan menuju ke lambung. Kemudian makanan masuk ke lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis. Nah, di dalam lambung pencernaan ini dibantu oleh otot-otot sehingga makanan akan menjadi bubur. Pada lambung terdapat 3 enzim, yaitu enzim pektin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu. Yang ketiga, asam klorida fungsinya untuk mengasamkan makanan atau membunuh kuman. Pada usus halus terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan juga ileum atau usus penyerapan. Pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari. Yang kedua berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan. Pada usus halus terdapat 3 enzim. Yang pertama, enzim amilase fungsinya untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang kedua, enzim lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Yang ketiga, ada tripsin fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Pada usus besar atau kolon terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. Pembusukan sisa-sisa makanan ini dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Fungsi usus besar yang kedua adalah untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebih dari sisa makanan. Selanjutnya, sebelum menuju ke anus, ada satu organ bernama rektum. Rektum adalah bagian akhir dari proses pencernaan pada usus besar. Pada rektum berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan. Selanjutnya baru menuju anus. Anus adalah lubang pembuangan, fungsinya mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sekian video penjelasan sistem pencernaan atau organ pencernaan pada manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.